Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak, di mana di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam, dan di antara bagian nikmat iman dan Islam Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kekuatan dan dorongan untuk bisa melaksanakan amal ibadah, di mana salah satunya adalah kita telah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan mengikuti kajian ilmu pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk yang lainnya. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan masuk pembahasan berikutnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang muraqabah, babul muraqabah, bab yang kelima dari kitab Riyadhus Shalihin. Muqaddimah atau pendahuluan dalam pembahasan bab muraqabah ini, sebagaimana bab-bab yang lainnya, diawali dengan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sehubungan dengan bab tersebut. Kalau dalam bab ini, bab muraqabah, berarti ayat-ayat yang nanti akan disampaikan penulis buku ini berkenaan tentang muraqabah. Kita mulai. Pertama, qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Alladzi, dia yang yaraka, melihatmu, khina, ketika taqum, kamu berdiri, wa taqallubaka, dan juga gerakan tubuhmu, fis sajidin, bersama atau di antara orang-orang yang sujud. Surat Asy-Syu'ara ayat ke-218 dan 219. Kalau dalam tafsirnya disebutkan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah yang Maha perkasa, Maha penyayang, Maha melihat apapun yang engkau gerakkan dari tubuhmu. Dalam hal ini, kalau dalam ayat ini, ketika kamu berdiri untuk melaksanakan sholat, dan juga gerakan-gerakan tubuhmu di antara orang-orang yang sujud adalah orang-orang yang sholat. Ini berkenaan dengan bahwa Allah melihat salah satu di antara amalan-amalan yang kamu lakukan, yaitu sholat, baik ketika sholat sendirian maupun sholat berjamaah. Ya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar melihat secara zahirnya saja, termasuk juga adalah batin dari setiap orang yang melaksanakan sholat, baik dia sendirian maupun ketika sholat berjamaah. Ini ayat yang pertama.
Wa qala ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman pula, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia ma'akum bersamamu, aina ma dimanapun, kuntum engkau berada. Surat Al-Hadid ayat 4. Jadi dimanapun kalian berada, dalam kondisi apapun, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihatmu, selalu mengawasimu. Tidak ada yang terlepas, tidak ada yang lewat dari penglihatan dan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau dalam ayat yang lainnya disebutkan ketika seorang itu bersama dengan orang lain, atau mungkin dibahasakan dengan berkelompok, ya, entah itu berdua, tiga, sampai ke atas, sebagaimana dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat yang ke-7 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Alam taro, tidakkah engkamu memperhatikan, annallaha, bahwasanya Allah, ya'lamu, dia mengetahui, ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit maupun di bumi. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum, dan tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan keempatnya adalah dia Allah. Wala khamsatin, dan tidak ada 5 orang, illa huwa sadisuhum, melainkan dia yang keenamnya. Artinya Allah juga mengetahuinya. Wala adna min dzalika, dan tidak ada yang kurang daripada itu, wala aksara, dan tidak juga lebih daripada itu, illa huwa ma'ahum, kecuali atau melainkan dia pasti bersama mereka, aina makanu, dimanapun mereka berada. Ya. Tsumma yunabbi'uhum, kemudian dia Allah akan memberitahukan kepada mereka, bima amilu yaumal qiyamah, atas apa yang sudah mereka lakukan pada hari kiamat nanti. Apa yang sudah dilakukan di dunia akan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka di hari akhir. Innallaha bikulli syai'in alim, ya, sesungguhnya Allah, ya, Maha mengetahui segala sesuatu. Disebutkan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadi salah satu di antara saksi dari sekian banyak saksi yang akan dihadirkan di hari kiamat. Ya. Walaupun sejatinya kalaupun nanti ditambah dengan saksi-saksi yang lainnya sudah tidak diperlukan, tetapi ini ingin menguatkan agar kita semuanya lebih perhatian kembali. Sekali lagi, kalaupun cuma hanya Allah itu sudah cukup sejatinya, ya. Karena Allah Maha mengetahui. Kemudian dalam ayat yang lainnya, yaitu dalam surat Ali Imran ayat yang ke-5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa, maksudnya di sini adalah sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yakhfa yang tersembunyi alaihi atasnya, syai'un kembali kepada sesuatu apapun, fil ardi di muka bumi, wala fis sama, dan juga di langit. Jadi tidak ada yang tersembunyi dimanapun
Allah Subhanahu wa taala tahu, ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, yaitu surat Al-Fajr ayat yang ke 14, ya. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu labil mirsad, niscaya tetap mengintipnya atau mengetahuinya, menguasainya. Nanti artinya lebih luas lagi nanti, ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, ya. Ya'lamu, dia Allah, ya, mengetahui, ya, kha'inatal a'yun, akan pengkhianatan mata, mata yang khianat, wa ma tukhfis sudur, ya, dan yang lainnya, perbuatan lainnya yang tersembunyi dalam dada, dalam hati. Ini ayat surat Ghafir ayat yang ke-19. Jadi ini tambahan lagi dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, termasuk juga apa yang terjadi di bumi maupun di langit. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam syarahnya ditambahkan dengan surat Yunus ayat 61, wa ma takunu fi sya'ni wa ma taslu minhu min Qur'anin wala ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan ittufiduna fi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Wa ma takunu, dan tidaklah engkau wahai Muhammad berada dalam satu urusan, ya, fi sya'nin, dalam satu urusan, wa ma tatlu minhu, dan tidak membaca satu ayat Al-Qur'an pun, min Qur'an, wala ta'maluna, dan tidaklah melaksanakan amalan min amalin, dari amal-amal yang ada, illa kunna alaikum syuhudan, kecuali kami menjadi syahid, menjadi saksi atas kalian. Itu fiduna fi, ketika kamu melakukannya. Wa ma ya'zubu an rabbika, tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Rabbmu, mim mithqali dzarratin, biarpun sebesar zarrah, fil ardi wala fis sama, baik di bumi maupun di langit, wala asghara, dan tidak ada yang lebih kecil daripada itu, mindalika, wala akbaro, dan juga tidak lebih besar, illa fi kitabim mubin, kecuali itu semuanya dicatat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam tafsirnya berkenaan dengan ayat-ayat ini, ya, mengingatkan kepada kita semuanya, ya. Sebagaimana juga tadi dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rabbaka labil mirsad. Di sana disebutkan dalam tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu an menyebutkan tentang maksud dari ayat ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaro, dia melihat, wa yasma'u, dia mendengar, ya, dan memperhatikan apa-apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Yarsudu khalqahu fima ya'malun, dia awasi setiap apa yang dilakukan oleh makhluknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap apa yang dilakukan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka dan Allah akan memutuskan keputusan pada hari itu
dengan keputusan yang adil, bi'adlihi, ya, dan memberikan sesuai dengan haknya. Wa huwa al-munzihu 'anil dzulmi wal jur, dan dia Allah, ya, terbebas suci dari segala bentuk kezaliman dan kecurangan. Jadi sebagaimana tadi disebutkan bahwa seluruh yang dilakukan oleh hamba-hambanya itu nanti akan Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban, lalu kemudian Allah akan putuskan, ya. Kalau dia termasuk ahlul jannah akan dimasukkan ke ahlul jannah, kalau termasuk ahlun nar dia masuk ke neraka, ya. Nanti di sana pun sesuai dengan tingkatan masing-masing. Intinya bahwa Allah akan memutuskan hukuman atau keputusan itu dengan penuh keadilan, tanpa ada kezaliman dan kecurangan, bersih dari itu, ya. Berbeda dengan hakim ataupun pemutus hukum selain Allah Subhanahu wa taala, terutama manusia, ya. Kadang kalau manusia itu ada zalimnya, ada kecurangannya dan sebagainya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak, ya. Jadi kalau si fulan itu masuk jannah, nanti masuk jannahnya berada di tingkatan berapa, ya, itu semuanya sudah melalui prosedur yang sejatinya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala memutuskan dengan seadil-adilnya keputusan. Kemudian juga bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak melepaskan begitu saja setiap amal yang dilakukan oleh seorang hamba, sekecil apapun. Dalam ayat tadi kan disebutkan sekecil apapun, bahkan termasuk amal buruk. Artinya apa? Dua-duanya pasti Allah Subhanahu wa taala tahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghimpun kejadian tersebut dan akan Allah kabarkan nanti pada hari kiamat. Ini beberapa ayat dari sekian banyak ayat. Kalau di sini disebutkan wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah. Dalam bab ini sejatinya kalau mau ditambahkan lagi masih banyak ayat yang lainnya yang menegaskan, yang berkenaan dengan bab muraqabah. Intinya bahwa muraqabah ini merupakan salah satu di antara bagian dari ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, ya. Jadi kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, tapi jika kamu tidak melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Dia Allah melihatmu. Kemudian yang berikutnya berkenaan dengan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi pada bab muraqabah. Wa ammal ahadits, adapun hadis-hadis berkenaan dengan muraqabah, yang pertama atau hadis yang ke-60 dari urutan dalam kitab Riyadhus Shalihin, fal awwalu an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, ya, juga ada ini. Qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, tatkala kami duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, ittala'a alaina, datanglah kepada kami rajulun, seorang laki-laki, ya, syadidu biyadis thiyab, dalam kondisi yang menggunakan pakaian putih, sangat putih. Bahasanya syadid, ya, itu menunjukkan sangat, ya. Biyadin putih, athiyab pakaian. Jadi seorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya hitam pekat, ya. La yura alaihi atharus safar,
tidak terlihat atasnya bekas-bekas safar perjalanan. Padahal ini orang nggak diketahui dari mana ya. Kalau orang Madinah pasti para sahabat tahu. Oh si fulan, si fulan. Tapi ini orang asing. Tapi ke orang asing kondisinya berbeda. Harusnya dia satu rambutnya mungkin kumal, pakaiannya pun kotor. Tapi ini enggak, pakaiannya putih bersih. Bahkan dibahasakan dengan sangat putih. Rambutnya juga enggak kumal, enggak kotor, tapi hitam pekat. Tidak terlihat sedikit pun bekas-bekas perjalanan. Ya, sebagaimana kalau kita safar, masuk rumah, lihat ataupun dilihat orang, oh ini orang bekas habis pulang safar misalnya. Ya. Walaupun sudah mandi, kadang masih terlihat lelahnya ada itu ya. Kalau ini enggak. Wala ya'rifu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun dari kami yang tahu dia. Nanti sekali lagi dia orang asing. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga orang tadi langsung menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam dan duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduknya di hadapan Nabi ya. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, lalu kemudian dia sandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah. Ada yang menyebutkan duduknya seperti duduk istirahat di antara dua sujud, ada yang duduknya sila, seperti intinya bersentuhan. Ya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian dia letakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Ya. Kalau lihat kondisi seperti ini, para sahabat tambah kaget lagi, ini orang asing kok tiba-tiba langsung duduk di hadapan Rasulullah, nggak tanggung-tanggung didempetkan kedua lututnya ya, disandarkan, dipertemukan kedua lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bisa dianggap ini orang yang kenal dengan Rasulullah tapi nggak dikenal oleh para sahabat. Wa qala, kemudian berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al Islamu, Islam itu antashhada alla ilaha illallah, kamu bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalat, dan kamu mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, dan menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan kamu melakukan saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu berhaji ke Ka'bah, ke Al-Bait, jika kamu mampu melakukan perjalanan ke sana. Qala sadaqta, kamu benar. Fa'ajibna lahu, ketika dengar perkataan orang tadi, para sahabat heran, takjub. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia nanya, kemudian dia yang membenarkan. Dia nanya, dia yang membenarkan. Harusnya qala, kemudian dilanjutkan bahwa orang tadi berkata, fa akhbirni anil iman, tolong kabarkan kepadaku tentang iman. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kamu juga beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta, orang tadi kemudian berkata lagi, kamu benar. Sahabat itu sampai
kaget lagi, takjub lagi ya. Kemudian fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu, tapi jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya Dia Allah yang melihatmu. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Kemudian dilanjutkan lagi pertanyaannya oleh orang tersebut. Kemudian kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Ya, tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tentang itu, ya, yaitu Rasulullah SAW, tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya, maksudnya orang asing tadi. Ya. Jadi nggak lebih tahu, bisa dibahasakan jangan-jangan dua-duanya nggak tahu ya. Qala, kemudian orang asing tadi melanjutkan pertanyaannya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya, alamat-alamatnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, antalidal amatu rabbataha. Yang pertama, tanda yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah apabila seorang amah, ini adalah budak wanita, melahirkan tuan putrinya, rabbataha. Nanti ada keterangannya di bawah itu ya. Wa antaral khufatal urata al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kemudian yang berikutnya, tanda berikutnya, wa antaral khufata, kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, ya, tidak beralas kaki. Kemudian yang berikutnya, al-urata, orang yang telanjang, al-alata, orang yang fakir, ri'a asya, orang yang menggembalakan kambing, yatatawaluna fil bunyan, tetapi mereka bermegah-megahan, berlomba-lomba dalam bermegah-megahan dalam gedung yang besar ya, bangunan yang besar. Mereka bermegah-megahan pada gedung-gedung yang besar. Tsumman talaqa, kemudian setelah itu orang itu pergi. Falabistu maliyan, ya. Kalau di sini disebutkan saya, ini Umar, maksudnya di sini adalah Umar berdiam diri beberapa saat lamanya. Falabistu maliyan, mungkin disebabkan masih takjub dengan orang tadi ya. Ditinggal tiba-tiba langsung pergi begitu saja ya. Akhirnya Rasulullah yang kemudian bertanya, tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, kamu tahu nggak tadi siapa yang bertanya? Tadi sekali lagi Umar diceritakan masih diem, mungkin juga masih nggak habis pikir ini orang siapa. Sudah selesai langsung pergi begitu saja ya. Baru setelah ditanya oleh Rasulullah, wahai Umar, kamu tahu tidak siapa tadi orang yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibrilu, sesungguhnya dia adalah Jibril, atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum, untuk mengajarkan kepada kalian, amrodinakum, urusan agama kalian. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dan disebutkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya di hadis yang ke-367. Nah, ini salah satu di antara tanda bahwasanya malaikat Jibril dalam hal ini pernah datang dalam bentuk seorang laki-laki
di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum, salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan bahwa yang meriwayatkan adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, atau kita bisa bahasakan pembesar sahabat, ya. Khalifah mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, ya. Nama beliau Umar bin Al-Khattab, ya, bin Nufail Al-Adi Al-Quraisy. Beliau juga dari Quraisy, ya, radhiyallahu anhu. Lahir diperkirakan pada tahun 585, ada yang menyebutkan 584 Masehi, meninggal 644, jadi sekitar 60 sampai 61 umur beliau. Ya. Menjabat khalifah sepeninggalan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada masa khalifah Abu Bakar, beliau menjadi penasehat Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian ketika wafat ditunjuk oleh Abu Bakar melalui wasiatnya untuk melanjutkan estafet kekhalifahan, ya. Dan beliau memegang tampuk kekhalifahan sekitar 10 tahun, dari tahun 634 sampai 644. Seorang yang sejak masa jahiliyah dikenal dengan orang yang sangat keras. Bahkan pada masa jahiliyahnya beliau termasuk salah satu dari sekian banyak orang-orang Quraisy yang sangat keras permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap di antara dua Amr, ada Umar bin Khattab, yang satu lagi Amr bin Hakam, maksudnya Abu Jahal itu, yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan Umar bin Khattab yang mendapatkan hidayah. Beliau punya saudara, disebutkan dalam biografinya ada dua saudaranya, Zaid ibnul Khattab radhiyallahu anhu, dan itu juga yang lebih dulu masuk Islam. Kemudian Fatimah, saudarinya, binti Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan ini yang kemudian nanti disebutkan menjadi wasilah masuknya Islam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau disebutkan beliau termasuk orang yang sangat keras, sampai-sampai pernah beliau itu berkeinginan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menganggap Rasulullah itu orang yang telah memecah belah kaum Quraisy. Akhirnya beliau berangkat, tapi kemudian di tengah jalan dia ketemu dengan seorang Quraisy juga namanya Nuaim. Ketika ditanya oleh sahabatnya, mau kemana engkau wahai Umar? Saya ingin membunuh Muhammad. Maka kemudian Nuaim berkata, kamu pikirkan dulu keluargamu. Maksudnya apa? Di antara keluargamu sejatinya sudah ada yang ikut Muhammad, kata Nuaim. Akhirnya Umar bertanya, siapa dia? Yaitu saudarinya Fatimah. Akhirnya yang tadinya rencananya akan mendatangi Rasulullah SAW, beliau ganti arah menuju rumah Fatimah. Lah ketika itu disebutkan Fatimah sedang belajar juga, ya, dengan salah seorang sahabat, Said bin Zaid, dan tidak salah, radhiyallahu anhu, ya, sedang belajar Al-Quran di pembahasan pada surat Toha. Surat Toha. Nah, ketika masuk Umar diketuk, tahu Umar datang, akhirnya disembunyikan di lembaran tadi. Begitu dipersilakan masuk, langsung Umar bertanya kepada adiknya apa yang dilakukan oleh adiknya. Berusaha menutupinya sampai akhirnya Umar sendiri akhirnya marah dan memukul adiknya sehingga berdarah. Barulah kemudian adiknya terus terang bahwa dia dengan suaminya sudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah melihat adiknya dalam kondisi terluka, mulai ada iba. Akhirnya dari itulah kemudian beliau minta agar adiknya memperlihatkan lembaran yang barusan mereka baca. Nanti intinya kemudian akhirnya Umar bin Khattab membaca surat Toha, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, dan seterusnya. Yang ketika selesai beliau baca beberapa ayat dari surat Toha itu, akhirnya beliau, kalau bahasa kita, hatinya melunak,
Bahkan disebutkan kemudian sempat nangis ya. Ini satu hal satu kalimat yang luar biasa kata beliau. Akhirnya kemudian beliau minta kepada saudarinya untuk menunjukkan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengantarkan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu disebutkan sahabat Sa'id yang sebelumnya disembunyikan oleh adiknya dengan suaminya itu keluar, lalu kemudian memberikan kabar gembira bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah di antara dua orang yang sangat keras permusuhannya kepada Islam. Ya, antara Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Allah takdirkan Umar bin Khattab yang Allah berikan hidayah. Akhirnya berangkatlah ke rumah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada. Itu nanti kalau dikisahkan ketika Umar bin Khattab itu mengetuk kemudian mengucapkan salam, orang-orang yang di dalamnya langsung kaget, ini Umar datang ya. Karena apa? Sudah tahu selama ini Umar bagaimana, sehingga ketika mereka tahu Umar datang ke situ ada rasa khawatir. Akhirnya kemudian dihadapi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, juga salah seorang Quraisy, juga dikenal orang pemberani, tapi ini lebih dahulu masuk Islam daripada Umar bin Khattab. Dan masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau yang menghadapi. Intinya kalau ada apa-apa biar saya yang hadapi, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika dibuka ternyata Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Nah, setelah itulah kemudian disebutkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya sembunyi-sembunyi, kemudian ya kalaupun terang-terangan tidak begitu sebagaimana sebelum masa Umar masuk Islam, tapi ketika Umar sudah masuk Islam, maka kemudian dakwah Islam lebih lagi jahriyah, lebih lagi terang-terangan. Makanya kenapa Umar sendiri pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita ini alal haq, kita di atas hak. Ya sudah, sampaikan Rasulullah. Sampai seperti itu. Nah, sampailah kemudian pada masa di mana beliau mendapatkan amanah untuk memegang tampuk kekhalifahan, yaitu sepeninggalan Abu Bakar As-Siddiq. Sekali lagi itu juga disebutkan dalam sejarah, itu dapat wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berwasiat kepada para sahabat, para kubaro, pembesar sahabat itu, agar mereka bersedia memilih Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Sebagian ada yang mungkin khawatir dengan kerasnya, tapi begitu berjalannya masa, maka perubahan terlihat jelas sekali ya. Salah satunya diantaranya beliau orang yang sangat zuhud dalam urusan dunia, sampai ketika kaum muslimin oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemenangan demi kemenangan, sehingga bisa membuka atau memperluas Islam ke negeri-negeri yang ada, dan akhirnya dunia itu datang ya. Maksudnya apa? Banyak sekali urusan-urusan dunia itu datang, tetapi khalifah tidak tertarik sedikit pun ya. Bahkan sampai kemudian penaklukan Baitul Maqdis, di mana pemuka agama Baitul Maqdis pada waktu itu dari kalangan Nasrani meminta sendiri bahwa kami akan memberikan kunci Baitul Maqdis ini kepada pemimpin kalian, yaitu Umar bin Khattab, Amirul Mukminin kalian. Jadi setelah masa Umar bin Khattab, beliau disebut dengan Amirul Mukminin ya, disebut dengan Amirul Mukminin. Nah, ketika pasukan kaum muslimin sudah sampai di Palestina, ingin membuka pintu Palestina, Baitul Maqdis, pemuka agama sana memberikan syarat, yang kami berikan kunci itu adalah pemimpin kalian. Artinya apa? Mereka tidak akan mengadakan penolakan, bahkan peperangan. Kami akan persilahkan, tapi kunci itu akan diberikan kepada pemimpin kalian. Bayangkan dari Palestina, beliau di Madinah. Mungkin kalau kita, waduh jauh-jauh sekali, kasihan Amirul Mukminin ini ya, sudah sepuh juga ya. Tapi tetap disampaikan ini untuk kebaikan juga. Akhirnya berangkatlah utusan disampaikan kepada Amirul Mukminin untuk berangkat ke Yerusalem ya, ketika itu. Maka berangkatlah beliau berdua dengan asisten, kalau bahasa kita ya, asisten. Cuma berdua ya. Dan itu pun bergantian. Ya, naik kendaraannya, naik hewan tunggangannya bergantian.
Sampai ada yang menyebutkan ketika menjelang masuk sana, pas jadwalnya, asistennya, membantunya yang naik kendaraan tersebut. Akhirnya semakin kuat para pembesar pemuka agama di situ menegaskan ini memang orang yang layak untuk menerima kunci Baitul Maqdis. Dan disitulah kemudian Umar bin Khattab sendiri yang membuka dan kemudian diizinkan untuk sholat di gereja tersebut, tetapi kemudian Umar bin Khattab mengurungkan niat untuk sholat di situ tapi di tempat lain, ya, karena berbagai pertimbangan. Yang kemudian setelah itu di tempat sholat beliau mendirikan sholat, didirikanlah satu masjid dikenal dengan Masjid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu kisahnya. Sampai kemudian puncaknya pada tahun 644 beliau meninggal dunia karena dibunuh oleh salah seorang bekas budak yang bernama Abu Lu'lu'ah, atau nama versinya Fairuz, ya. Seorang yang memiliki dendam kesumat sejak kaum muslimin di bawah kepemimpinan Umar itu menguasai Persia, ya. Sehingga kemudian dia mencari waktu untuk membunuh Umar bin Khattab langsung di jantung kota, dalam hal ini adalah di Madinah. Dan di situ pun Rasulullah SAW sudah memberikan sebuah kabar jauh-jauh hari bahwasannya, ya, antara Umar dengan fitnah itu masih akan terjaga sampai kalau sekiranya Umar meninggal, barulah pintu fitnah itu terbuka lebar. Para sahabat bertanya, pintu itu akan diapakan? Pintu itu akan didobrak, maksudnya Umar itu akan dibunuh, ya. Makanya ketika Umar bin Khattab terbunuh, setelah itu mulai banyak fitnah yang menimpa kaum muslimin. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu sekilas dari kisah yang bisa kita dapatkan. Untuk tambahan sedikit bahwa selain beliau seorang sahabat, beliau juga adalah mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salah satu di antara putrinya menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bernama Hafsah binti Umar, ya. Hafsah binti Umar. Nanti kalau diurutkan lagi ceritanya, maka kita akan dapati betapa kisah pernikahan Rasulullah dengan Hafsah itu ternyata kemudian menjadi satu kisah yang menjadi pelajaran kepada kita semuanya, ya. Dimana ketika Hafsah ditinggal oleh suaminya, kemudian sebagai seorang bapak berusaha untuk mencari suami lagi. Ditawarkanlah kepada siapa? Ada ditawarkan, disebutkan kepada sahabat Utsman, ya. Pertama ditawarkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq diam saja, nggak berikan jawaban apa-apa, ya. Yang kemudian akhirnya dalam diri Umar ada sedikit kurang nyaman dengan Abu Bakar, kurang suka. Tapi karena diam ya sudah. Kemudian datang kepada Utsman. Utsman pada waktu itu baru meninggal oleh istrinya. Ditawarkan Hafsah. Utsman berkata, saya belum berniat untuk menikah. Kalau yang kedua ini diberi jawaban sehingga jelas bahwasanya Utsman menolak, ya. Sampai akhirnya kemudian Rasulullah SAW yang melamar Hafsah kepada Umar bin Khattab. Nah, setelah lamaran itu terjadi, barulah Abu Bakar As-Siddiq berkata, wahai Umar, mungkin pada waktu itu engkau merasa tidak nyaman, tidak enak dengan sikapku yang mendiamkan tawaranmu. Bisa kita bayangkan kan, orang lagi pengennya menawarkan kepada orang lain, yang ditawari diam aja, nggak berikan jawaban yang pasti. Maka Abu Bakar berkata, ya tentunya sekali lagi ini mohon maaf, karena apa? Rasulullah SAW pernah menyebut nama Hafsah, dan saya tidak ingin membuka rahasia Rasulullah SAW. Jika atau sekiranya Rasulullah tidak, maka saya yang akan melamar Hafsah. Tapi karena Rasulullah sudah menyebutkan nama itu, saya jaga rahasia Rasulullah sampai betul-betul terjadi. Setelah terjadi baru saya kabarkan. Nah, itu diantara. Sekali lagi, selain sahabat, beliau seorang mertua dan juga dikenal sebagai diantara ulamanya sahabat pada waktu itu. Demikian jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.